Oke, selamat datang kembali teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tutorial selanjutnya yaitu taskboard ya. Kita tinggal mengaksesnya sama melalui button bisnisku, lalu kita masuk ke taskboard. Nah, ini adalah dashboard dari taskboard di Sobat Niaga. Kita bisa melihat keseluruhan task yang teman-teman miliki, baik itu yang di-assign sendiri atau yang di-assign sama orang lain ya. Meskipun ini kan di owner ya, di tim. Kalau untuk pegawai itu bisa ngelihat task yang di-assign oleh owner ke si pegawai. Ini juga terintegrasi dengan task yang ada di dalam project nih. Kalau misalnya kita lihat, ini kan ada beberapa task yang kita buat sebelumnya yang terintegrasi memang di project ya. Ini task yang tadi kita buat itu terintegrasi dengan project, itu juga akan muncul di sini di Kanban ini. Kita bisa memilih juga listnya, bisa tampilannya dalam bentuk Kanban ataupun list. Di sini kita bisa filter juga berdasarkan task. Kita bisa lihat juga berdasarkan prioritas, misalnya yang kritikal atau yang medium atau semuanya. Kita bisa lihat juga task-task yang di-assign ke tim kita. Misalnya ini ada task pegawai yang tadi, kita bisa melihat task yang di-assign untuk dia itu di mana. Itu bisa kita filter di sini. Nah, di sebelah kanan itu kalau kita bisa lihat ada template sama ada task baru. Nah, di sini tuh kita support template di Sobat Niaga tuh. Jadi kita nggak perlu capek lagi bikin task terus-menerus gitu ya. Kita bisa tinggal klik template aja, nanti bisa membuatkan task gitu. Ini saat ini belum ada contoh templatenya, nanti saya akan coba buat templatenya. Lalu kita di sini sebelahnya ada task baru ya. Nah, kalau kita klik task baru, itu akan membuat modal yang kita bisa isi tasknya. Misalnya kita buat task custom ya di sini ya. Statusnya misalnya in progress, prioritasnya misalnya high, project misalnya tidak ada project, lalu kita due date-nya misalnya di tanggal 28 katakanlah, labelnya misalnya di green, kita buat task. Itu ketika kita buat task itu akan langsung muncul di status progress yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya ini di in progress ya. Kalau kita lihat ini sama isinya, kita bisa menambahkan deskripsi, bisa menambahkan anggota tim juga. Kalau misalnya dia mau ada pegawai yang mau ditambahkan di sini gitu, tapi ini tidak terafiliasi sama project ya, jadi task custom yang terpisah. Kita bisa menambahkan template juga dan checklist juga. Misalnya kita contohnya kita tambahin dulu checklist misalnya ya. Kita tambahin di bawahnya ada itemnya, item checklist 1, item checklist 2 misalnya ya. Kita juga bisa menambahkan komentar di sini ya. Sama halnya kayak di project management, ini persis seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih ya, di bawah ini ada tombol yang bentuknya kayak template ya. Nah, ini kalau kita klik ini, dia akan bisa menambahkan template untuk checklist. Template. Nah, jadi ada dua template di dalam task management ini. Di sini ada template untuk checklist, ada juga template untuk si tasknya. Jadi ini kita coba ya. Untuk yang checklist ini kan kita tadi udah ditambahkan ke template checklist, lalu kita juga coba tambahkan si task ini menjadi template ya, task custom template. Ya, kita sudah menambahkan di task custom template ini, kita tinggal close. Kalau kita lihat di button template, itu akan muncul template task dan template checklist. Jadi kalau misalnya kita nambah yang template task, misalnya kita buat template task baru ya, misalnya kita buat task baru menggunakan template yang ini yang udah kita buat, dia akan otomatis membuatkan judul dan lain sebagainya sesuai dengan template yang kita buat, dan kita masih bisa nge-customisasi lagi ya. Misalnya task custom 3, misalnya posisinya di review, kita buat task. Ketika buat task, kita lihat checklistnya juga sudah masuk ya di sini. Jadi kita udah nggak capek lagi tuh harus menambahkan lagi si detail masingnya kayak deskripsinya, anggota timnya, progress dan sebagainya, karena ini udah otomatis dibuat ya. Komentar yang kita buat di sini misalnya juga tidak akan terafiliasi ke si task yang ada di sini ya. Jadi ini memang independen aja gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan checklist juga, ini kita bisa menggunakan template checklist ini. Misalnya katakanlah ini kita buka di
task yang hello nih ya, yang terpisah nih. Nah, ini kan kita bisa tadi bikin baru dan lain sebagainya. Kita bisa tinggal menggunakan template checklist. Kita klik ini, kita bisa menggunakan template checklist yang sudah kita buat. Ketika terapkan, maka template-nya akan langsung otomatis masuk ke dalam checklist ya. Sama ini juga fungsional. Jadi ini bisa menghemat waktu untuk mengassign atau membuat task kepada tim baik di project ataupun di task yang independen. Oke, sekian tutorial untuk dashboard. Selanjutnya akan kita lanjutkan tutorial untuk kalender. Terima kasih.